Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang CPU scheduling dalam sistem operasi. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Rizal. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Sarif Farhadi. Dan untuk saya sendiri, nama saya adalah Andi Widianto. Baik. Untuk materi pertama yaitu tentang CPU scheduling. Proses penjadwalan CPU menentukan urutan eksekusi proses. Penjadwalan CPU sangat penting untuk optimalisasi performa sistem operasi. Apa sih CPU scheduling dalam sistem operasi? Proses yang bertujuan untuk menentukan urutan eksekusi proses yang sedang berlangsung pada CPU. Dalam sistem operasi, CPU seringkali menangani beberapa proses secara bersamaan dan perlu dijadwalkan dengan efisien untuk memaksimalkan performa dan kecepatan eksekusi. Jenis-jenis penjadwalan CPU. 1. First come, first serve, atau disingkat dengan VC/VS, yaitu algoritma penjadwalan paling sederhana, di mana proses datang lebih dulu akan dieksekusi lebih dulu. Namun, ini dapat menyebabkan efek konvoy, di mana proses-proses kecil tertunda karena harus menunggu proses yang lebih besar selesai. Terus yang kedua, shortest job next, atau disingkat dengan SJN. Juga dikenal sebagai shortest job first. Algoritma ini memilih proses dengan waktu eksekusi paling singkat. Ini mengurangi waktu tunggu rata-rata, tetapi bisa menyebabkan masalah kelaparan atau disebut dengan starvation untuk proses yang memiliki waktu eksekusi lebih lama. Terus yang ketiga, priority scheduling, yaitu dalam algoritma ini setiap proses diberi prioritas dan proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi lebih dulu. Namun, ini juga bisa menyebabkan kelaparan jika proses dengan prioritas rendah terus diabaikan. Dan keempat adalah round robin atau disingkat dengan RR, yaitu algoritma ini memberikan setiap proses waktu eksekusi dalam jangka waktu tertentu atau disebut dengan time quantum. Jika proses tidak selesai dalam waktu yang diberikan, CPU beralih ke proses berikutnya dalam antrian. Round robin cocok untuk sistem time sharing. Dan kelima adalah multi-level queue scheduling, yaitu dalam metode ini proses dibagi ke dalam beberapa antrian berdasarkan kategori, seperti proses interaktif, batch, dan sistem. Setiap antrian dapat memiliki kebijakan penjadwalan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah multi-level feedback queue scheduling, yaitu algoritma ini adalah variasi dari multi-level queuing, di mana proses dapat berpindah antara antrian tergantung pada perilaku dan kinerja dalam proses. Kriteria penjadwalan CPU. Untuk mengevaluasi algoritma penjadwalan, terdapat beberapa kriteria penting yang digunakan di antaranya. 1. Waktu tanggap atau response time. Waktu dari saat proses dimasukkan ke dalam antrian hingga saat proses memberikan respon pertama. Yang kedua, waktu tunggu, waiting time. Total waktu yang dihabiskan proses dalam antrian sebelum akhirnya dijalankan oleh CPU. Yang ketiga, waktu tunggu atau waiting time. Total waktu yang dihabiskan proses dalam antrian sebelum akhirnya dijalankan oleh CPU. Yang keempat, waktu putar atau turnover time. Waktu total
dari saat proses dimasukkan dalam antrian hingga proses selesai. Yang keempat, pemanfaatan CPU atau CPU utilization. Mengukur seberapa sering CPU digunakan selama proses berjalan untuk memastikan efisiensi yang optimal. Jenis-jenis penjadwalan CPU, preventif dan non-preventif. Tujuan utama dari penjadwalan CPU adalah sebagai berikut: memaksimalkan pemanfaatan CPU sehingga CPU tidak menganggur ketika terdapat proses yang siap dijalankan. Meminimalkan waktu tanggapan, waktu tunggu, dan waktu putar. Menjamin bahwa setiap proses mendapat waktu eksekusi yang adil, terutama dalam sistem berbagi waktu. Preventif dan non-preventif scheduling. Penjadwalan CPU dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kapan CPU dapat dialihkan dari satu proses ke proses lainnya. Yang pertama yaitu preventive scheduling. Pada metode ini, CPU dapat dialihkan dari satu proses ke proses lain, bahkan sebelum proses pertama selesai. Ini cocok untuk sistem di mana prioritas seringkali berubah atau ketika terdapat banyak proses yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, non-preventive scheduling. Pada metode ini, setelah CPU dialokasikan ke suatu proses, CPU akan menunggu sampai proses tersebut selesai sebelum berpindah di proses lain. Ini umumnya digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada proses yang terputus di tengah jalan. Oke, definisi proses dan status proses. Definisi proses dalam konteks sistem operasi adalah program yang sedang dalam eksekusi. Setiap proses memerlukan sumber daya tertentu seperti CPU, memori, dan perangkat I/O. Ketika suatu program dijalankan, ia menjadi proses yang harus dikelola oleh OS. Siklus hidup proses. Setiap perubahan status dari sebuah proses dapat digambarkan dalam diagram siklus hidup proses. Diagram ini membantu dalam visualisasi, status, dan aliran proses, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelola proses oleh OS. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama, CPU scheduling penting untuk efisiensi pengelolaan CPU. Dan yang kedua, beragam algoritma penjadwalan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketiga, tujuan utama adalah memastikan distribusi waktu proses secara adil dan efisien. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.